Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pendengar Radio Raja Pontianak 94.7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah, dan sekarang kita telah sampai pada ayat yang 63. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel. Ini adalah bagian dari perjanjian yang dibuat oleh Allah Taala dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan Bani Israel ini, yaitu agar mereka orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini beramal dengan syariat yang Allah Taala perintahkan kepada mereka, agar mereka mengimani isi Taurat, kitab yang Allah Taala turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk mereka, agar mereka beriman kepadanya dan mereka mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ketika kami ambil perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat tur itu di atas kalian. At-tur yaitu adalah nama sebuah bukit, ya, nama sebuah gunung, tempat di mana Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Gunung Tursina, ya, Bukit Sinai atau Gunung Tursina, ini At-Tur. Dan banyak dari para mufassirin yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Bani Israel dengan membawa alwah, yaitu papan-papan yang di dalamnya tertuliskan kitab Taurat, maka Musa berkata kepada Bani Israel ini, ambillah alwah ini, ambillah apa yang telah Allah Taala ya turunkan tersebut dari kitabnya ini, dan pegang teguhlah dia, ya, ambil kitab Taurat tersebut, kemudian imani dan beramallah kalian dengan kitab yang telah Allah Taala turunkan ini. Namun ternyata mereka Bani Israel ini, mereka katakan, kami tidak mau beriman kepada Taurat tersebut, kami tidak pula akan beramal dengannya, melainkan apabila Allah Taala berbicara dengan kami, sebagaimana Allah Taala berbicara dengan engkau wahai Musa. Jadi mereka Bani Israel ini tidak mau beriman dengan kitab suci yang Allah Taala turunkan. Mereka tidak mau kecuali apabila Allah Taala berbicara dengan mereka tentang hal tersebut, sebagaimana Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah memerintahkan malaikat agar mencabut gunung yang ada di Palestina tersebut, ya, sehingga menjadikannya seperti payung yang menaungi mereka. Mufassirin mengatakan Allah Taala perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung ini. Subhanallah, kita lihat betapa kuatnya, ya, makhluk Allah yang bernama malaikat ini. Ya, makhluk Allah, malaikat ini kuat sekali. Allah perintahkan angkat itu gunung, kemudian gunung itu diletakkan di atas mereka Bani Israel tersebut. Nah, seolah-olah gunung itu telah menaungi mereka,
gunung itu telah menjadi payung bagi mereka, yang mana gunung ini sudah siap menimpa mereka apabila mereka enggan untuk beriman kepada kitab yang Allah Taala turunkan tersebut. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Ambillah Taurat tersebut, yaitu dengan penuh kesungguhan dan perhatian terhadapnya. Sungguh-sungguhlah kalian terhadap kitab suci yang Allah Taala turunkan. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Dan berjanjilah kalian untuk tidak menyia-nyiakannya. Ya, kalian wahai Bani Israil, berjanjilah kalian untuk benar-benar kalian beriman dengan kitab suci yang Allah Taala turunkan ini, dan sungguh-sungguh kalian mengamalkannya. Kalian beramal dengan apa yang Allah Taala perintahkan dalam kitab suci tersebut. Dan apabila kalian tidak mau, kalian enggan, tidak mau berjanji bahwasanya kalian akan beramal dengan kitab suci tersebut, mengamalkan apa yang Allah Taala perintahkan dalam kitab suci ini, maka Allah Taala akan perintahkan malaikat tersebut untuk menimpakan gunung itu di atas kalian. Ya subhanallah. Ini jamaahnya Allah Taala. Ini ancaman langsung dari Allah Taala. Tidak mau beriman, ditimpakan kepada kalian gunung tersebut. Ini juga peringatan bagi kita, kaum muslimin, untuk beriman kepada setiap kitab suci yang Allah Taala turunkan. Beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita harus benar dalam keimanan tersebut. Ya, kita yakin seyakin-yakinnya, dan kita bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Dikarenakan apa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan azab yang besar sekali. Adapun Bani Israil ini Allah segerakan. Kalau tidak langsung ditimpakan dengan gunung tersebut. Adapun kita, jamaah milik Allah Taala, kalau kita tidak mengambil Al-Quran, tunggu nanti azab yang Allah Taala siapkan. Ya, dan ini pasti ada konsekuensi dari setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka Allah Taala perintahkan malaikat agar mencabut gunung tersebut, ya, sehingga menjadikan seperti payung di atas mereka yang siap untuk menimpa mereka. Ya, khudhu ma atainakum biquwwatin. Ya, maka mereka pun sujud dan bertobat kepada Allah Taala dan mengambil Taurat dengan perjanjian tersebut. Ya, setelah diancam oleh Allah Taala, Bani Israil ini, ya, akhirnya mereka pun bertobat. Ini subhanallah. Ya, mereka bertobat dan berjanji bahwasanya mereka akan beramal dengan kitab suci yang Allah Taala berikan tersebut. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Kemudian Allah Taala katakan wadhkuru ma fihi, ya, yaitu senantiasalah kalian ingat apa yang terdapat di dalamnya, kalian jaga, kalian ajarkan, kalian amalkan, ya, kitab suci tersebut. Kalian berupaya semaksimal mungkin kalian imani kitab suci yang Allah Taala turunkan kepada kalian itu. Kemudian kalian berupaya semaksimal mungkin untuk kalian amalkan. Kemudian setelah itu kalian ajarkan kepada keluarga kalian, kepada anak-anak kalian, kepada saudara-saudara kalian, diajarkan kitab suci yang Allah Taala berikan tersebut. La'allakum tattaqun. Ya, semoga dengannya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kata Allah Taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ayat ini Allah Taala menceritakan bagaimana kejadian yang menimpa generasi terdahulu dari Bani Israil. Ya, dahulu inilah yang pernah menimpa orang-orang Yahudi tersebut. Kejadian yang pernah menimpa bapak-bapak mereka, yang mudah-mudahan dengan diingatkan tentang kejadian yang pernah mereka alami dahulu, dialami oleh bapak-bapak mereka, mereka dapat mengambil ibrah, mereka dapat mengambil pelajaran, yang supaya dengannya mereka beriman dengan apa yang diturunkan Allah Taala oleh Rasul kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Harusnya kalian beriman loh pada Al-Quran ini. Ingat tak dahulu bapak-bapak kalian tidak mau beriman pada kitab yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, kitab Taurat. Itu lihat Allah Taala ya angkat gunung Tur tadi, siap menimpa kalian. Ini adab yang Allah Taala tunjukkan.
Oleh sebab itu hendaklah kalian juga berlaku yang sama dengan Al-Quranul Karim. Ini kitab yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan juga kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaklah kalian beriman kepada kitab Al-Quran ini sebagaimana dahulu ya bapak-bapak kalian pernah disuruh beriman kepada kitab Taurat. Sewaktu mereka enggan, tidak mau, Allah siapkan azab. Dan kalian kalau tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim, siap-siap nanti azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kalian. Maka ambil itu Al-Quranul Karim. Ya, Allah Ta'ala ingin agar orang-orang Yahudi ini mengingat kejadian-kejadian yang dulu yang menimpa bapak-bapak mereka, agar mereka masuk dalam agama Islam. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian kalian berpaling, kata Allah Taala. Ya, kalian berpaling dari perjanjian itu. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidak karena rahmat Allah Taala, keutamaan, kalau tidaklah karena keutamaan yang Allah Taala berikan, kalaulah tidak karena rahmat Allah Taala, lakuntum minal khasirin. Ya, sungguh-sungguh kalian akan termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya kemudian setelah kalian berpaling dari perjanjian itu, maka apabila tidak karena karunia Allah Taala, yakni apabila Allah Taala tidak menerima taubat kalian tersebut dan tidak mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada kalian, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, rugi di dunia, rugi di akhirat. Ini jamaah yang Allah Taala sewaktu diperintahkan untuk beriman kepada Taurat, diperintahkan mereka untuk beramal dengan apa yang Allah Taala turunkan dalam kitab suci tersebut, mereka tidak mau. Sampai hampir-hampir Allah Taala timpakan kepada mereka gunung-gunung tersebut. Akan tapi dikarenakan rahmat Allah Taala, ya, mereka bertobat dan Allah Taala terima tobat-tobat mereka. Dan ini bukan kejadian yang baru bagi Bani Israel. Ya, sudah kita sebutkan, subhanallah, betapa banyak kemaksiatan demi kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka pernah sewaktu baru melewati ya Laut Merah, baru saja diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Baru saja mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ini ditenggelamkan oleh Allah Taala, dibinasakan oleh Allah Taala. Mereka lewat, mereka selamat, mereka lihat di sana ada orang-orang yang minta kepada patung-patung, beribadah kepada patung-patung. Kemudian mereka katakan kepada Musa alaihissalam untuk minta diberikan ya patung-patung sebagaimana orang-orang kufar tadi. Ij'al lana alihah kama ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, wahai Musa, berikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka itu memiliki Tuhan. Ini kan kurang ajar jemaah dengan Allah Taala. Baru saja diselamatkan dari Fir'aun, ini udah mau minta berhala untuk dijadikan Tuhan. Ya, ini subhanallah, dan banyak kejadian-kejadiannya yang memang menunjukkan bagaimana ya buruknya karakter dari Bani Israel ini. Ya, luar biasanya kemaksiatan demi kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Akan tapi kita lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Taala, luasnya ampunan Allah Taala. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba. Maka di sini jemaah yang Allah Taala, jangan pernah ya merasa putus asa dengan rahmat Allah Taala. Jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah Taala, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan.
maksiat yang kita buat, ya maka segeralah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Rabbul Alamin, huwat tawwabur rahim. Dikarenakan Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah Rabb yang maha penerima taubat dan maha pengasih serta maha penyayang. Ya, padahal tadi Bani Israel saja yang minta Tuhan, ya ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya, ini diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana seorang yang mengerjakan dosa-dosa, di bawah dosa itu kemudian merasa putus asa dengan rahmat Allah? Jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus bertobat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak pernah satupun ayat yang mengatakan Allah tidak akan pernah menerima taubat seorang hamba, tidak ada. Yang ada adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala terus katakan, bertobatlah kalian pada Allah, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terima tobat kalian, apapun dosa dan maksiat yang kalian kerjakan, hatta dosa syirik sekalipun. Kalau kalian bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tobat yang nasuha, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terima tobat tersebut. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam ayat yang ke-65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lakum kunu qiradatan khasi'in. Ya, tadi ya Bani Israel ketika mereka melewati lautan, fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnami lahum, kemudian mereka melihat ada suatu kaum yang mereka beribadah, berdiam diri untuk beribadah kepada asnam, ya kepada patung-patung mereka. Ya, ada di sana kaum yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, berikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya Allah, ya minta apa? Minta berhala untuk dijadikan Tuhan. Ini kan kurang ajar, luar biasa. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa alaihissalatu wassalam dalam Quran surah Al-A'raf ayat 138. Ya sungguh kalian itu adalah kaum-kaum yang tajhalun, kaum-kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini bodoh sekali kalian ini, minta Tuhan padahal kalian baru saja diselamatkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 65 dari surah Al-Baqarah ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar di antara kalian fis sabti, pada hari Sabtu, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka kami berfirman kepada mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera-kera yang hina. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kata kunu qiradatan khasi'in, qiradah, ya qiradah ini merupakan bentuk jamak dari kata kirdun. Ya, kirdun ini artinya monyet, qiradah monyet-monyet. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutuk orang-orang yang melanggar aturan untuk berburu ikan pada hari Sabtu ini menjadi monyet-monyet yang dihinakan. Jadi dikarenakan apa? Mereka melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikasih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala aturan, ya, mereka langgar aturan tersebut. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan kunu qiradatan khasi'in, ya, jadilah kalian monyet-monyet yang khasi'in. Ya, khasi'in yaitu jauh dari kebaikan.
atau monyet-monyet yang hina. Ya, Allah Taala mengabarkan tentang kisah ahli Ailah. Ya, pada ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Ya, Allah Taala mengabarkan kepada mereka ya tentang bagaimana kisah ahli Ailah. Sungguh kalian, kata Allah Taala, wahai orang-orang Yahudi, wahai Bani Israel, sungguh kalian telah mengetahui bagaimana kisah ahlu Ailah dahulu, yang mana mereka maksiat kepada Allah Taala dan menyombongkan diri mereka. Ya, mereka melanggar perintah Allah Taala untuk berburu di hari Sabtu. Ya, Allah perintah mereka tidak boleh berburu pada hari Sabtu. Mereka tetap saja berburu pada hari Sabtu. Mereka maksiat ya Allah Taala, yang mana hari tersebut diharamkan atas mereka. Ya, hari Sabtu itu mereka haram bagi mereka untuk berburu. Ya, mereka sombong dengan ya memaksiati Allah Taala. Ya, mereka berburu, tetap saja berburu pada hari Sabtu tersebut. Ya, kemudian mereka dapati ikan-ikan tersebut masuk pada jaring-jaring mereka. Kemudian mereka meninggalkannya sampai datang hari Minggu, kemudian atau hari Ahad, kemudian baru mereka mengambilnya. Ya, jadi mereka bikin hilah. Ya, hari Sabtu tidak boleh berburu. Mereka pasang jaringnya hari Jumat. Ya, hari Jumat dipasang jaring, masuk ikan itu pada hari Sabtu, masuk banyak ikannya. Hari Ahadnya baru mereka ambil. Subhanallah. Mereka kira Allah Taala tidak tahu. Ya, inilah jamaah milik Allah Taala. Dan yang seperti ini, ya, yang seperti ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin banyak ya, mereka membikin hilah, tipu daya sehingga mereka ingin apa? Menjadikan apa yang Allah Taala haramkan jadi halal, gitu kan. Mereka ubah-ubah, mereka siasati agar sesuatu yang haram tadi jadi halal sepertinya. Mereka tahu tuh riba tuh haram, makanya tidak ada ceritanya riba bank tuh tidak ada. Kalau ditulis itu riba sekian persen, tidak ada yang mau nabung di bank. Mereka ganti, oh ini bunga bank. Mereka tahu bahwasanya kalau menitipkan barang gadai, ini kalau kita ngambil upah, mengambil jasa dari gadaian tersebut, ya, kita mengambil keuntungan dari pinjam meminjam, ya, maka ini adalah riba. Ya, mereka ubah ganti jasa titipan sekian persen. Bikin apa? Bikin hilah, ya, bikin tipu daya. Mereka kira Allah Taala tidak tahu, jamaahnya Allah Taala. Ya. Sungguh Allah Taala khabirun bima ta'malun. Allah Taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tipu muslihat kalian itu ya Allah, tidak ada apa-apanya bagi Allah Taala. Allah Maha mengetahui. Ya. Selihai apapun kalian bikin tipu daya tersebut, kalian ubah-ubah namanya, kalian otak-atik, ya Allah Taala sungguh-sungguh Maha mengetahui. Dibilang oleh Allah Taala tidak boleh berburu pada hari Sabtu. Mereka pasang jaring pada hari Jumat. Hari Sabtu mereka tidak ke laut. Ya. Tapi apa? Ikan-ikan masuk saja tetap pada hari Sabtu tersebut. Terjaring oleh ya pukat-pukat yang mereka pasang. Akhirnya hari Ahad baru mereka angkat. Dan ini adalah maksiat kata Allah Taala. Ya, kunu qiradatan khasiin. Ini kan maksiat antum ini pada Allah Taala. Antum coba menipu Allah Taala. Kalian bikin makar kepada Allah Taala. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu sebaik-baik yang bisa membuat makar. Allah lebih paham lagi. Ya, Allah lebih paham dari kalian, dari kita semua. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya, maka jangan coba-coba jamaah dengan Allah Taala. Inilah pentingnya seorang memiliki sifat wara', ya, takut pada Allah Taala. Ini jangan-jangan ini haram, ini tidak boleh. Ya, mereka tinggalkan, ya udahlah tinggalkan saja, lebih aman, lebih selamat. Jadi Allah Taala Maha mengetahui. Ya, penting sekali sifat wara' tersebut.
Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa sesungguhnya ya kalian wahai Bani Israel, ya dalam kitab tafsirnya, ya tafsir Ibnu Katsir, Bani Israel mengetahui azab yang telah menimpa penduduk kampung tersebut, yang mereka durhaka terhadap perintah Allah Taala. Mereka melanggar perjanjian dan ikrar, ya perjanjian mereka dengan Allah Taala. Allah bikin perjanjian tidak boleh nih berburu pada hari Jumat, mereka langgar. Yaitu perjanjian tersebut adalah mereka harus menggabungkan hari Sabtu. Ya, mereka harus mengagungkan hari Sabtu dan mentaati perintah Allah Taala tersebut. Ini hari Sabtu adalah hari yang harus kalian agungkan nih. Ini perjanjian mereka dengan Allah Taala. Allah perintahkan yang demikian kepada mereka. Dan ini adalah syarat bagi mereka. Akan tapi pada akhirnya mereka membuat ya hilah, ya membuat apa? Tipu daya. Yang buat hilah, ya tipu daya, agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari Sabtu tersebut, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap pada hari sebelum hari Sabtu. Ya, bisa jadi hari Jumat, bisa jadi hari Kamis, hari Rabu, mereka pasang dulu jaringnya. Ya, sengaja udah dipasang supaya apa? Supaya hari Sabtu nanti dapatnya banyak. Ya. Apabila hari Sabtu tiba, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka mereka akan dapat ikan-ikan itu banyak sekali. Ya. Hari Sabtu banyak dapat ikannya, sebagaimana ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap, yang mana tidak ada satu ikan pun yang selamat dari jaring-jaring itu pada hari Sabtu. Hari lain sepi, hari Sabtu malah ramai. Ya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Ini ujian yang Allah Taala berikan jamaah Allah Taala. Ya, ada orang kalau kerjanya kerja yang halal, susah rezekinya, subhanallah, seret. Kalau dia nipu orang, subhanallah, jago, lancar uangnya. Ya. Oh, ini kayaknya memang jalan rezekinya suruh jadi penipu nih. Ini subhanallah, ini hati-hati. Ya. Udah tahu ini dilarang oleh Allah Taala menipu, tidak boleh. Ya. Oh, ini kalau kerja lain susah. Tapi kalau seandainya kerja di bank, nagih orang, ngasihkan pinjaman berbunga-bunga gitu kan, gadaikan orang gadai barang, kemudian dia minta nanti kembalian lebih, dengan istilah-istilah yang bermacam-macam dia bikin. Oh, kalau kayak gini ya enak katanya, cepat dapat uangnya. Bahkan ada yang mereka katakan, kalau kita mau mancing ikan pakai ikan, mancing udang pakai udang kan. Kalau kita mau mancing uang juga perlu pakai uang, katanya, subhanallah. Artinya kalau mau dapat uang banyak itu pakai uang juga, pinjamkan orang uang, kemudian nanti baru orang itu kembalikan dengan jumlah yang lebih. Ya subhanallah. Gadai misalnya kan, dia orang gadai barang, kasih uang, nanti gadainya 1 juta, ya ambil pegang emasnya, kemudian nanti dikembalikan 1.100.000, 1.200.000. Ini riba, diharamkan oleh Allah Taala. Mancing uang juga pakai uang katanya. Kalau kerja lain tidak bisa, dia susah. Ini bisa-bisa ini ujian dari Allah Taala. Sebagaimana mereka pada hari Sabtu ini subhanallah luar biasa untuk dapat ikannya banyak sekali. Di hari lain seret susah. Padahal di hari lain dihalalkan oleh Allah Taala, hari Sabtu haram. Ini ujian yang oleh Allah Taala. Bahkan mungkin pada hari Sabtu ikannya muncul, mangga, yuk ambil, tangkap aku, Pak. Ini gampang sekali, udah tepi sudah ikannya. Tapi haram, gimana ceritanya? Kita harus tunduk pada Rabbul Alamin, tunduk pada Allah Taala. Konsekuensi kita sebagai seorang hamba. Ya, inilah kehidupan kita di dunia. Ya. Dunia, ya Allah, bentar jamaah Allah Taala. Mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, kata Allah Taala. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Itu subhanallah, besar memang nampaknya, tapi haram, tinggalkan. Tidak ada manfaat bagi dunia, bagi akhirat, tidak ada manfaat. Indah nampaknya pacaran, subhanallah, indah, banyak pula cewek yang mau misalnya. Ini kok subhanallah ramai sekali cewek yang mau. Ya, enak kayaknya ya pacaran. Ya, tapi haram, tinggalkan jemaah Allah Taala.
Kenapa? Karena ini kita di dunia, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Nanti kalau udah masuk surga baru deh ya, berbahagia, bersenang-senang. Tidak lama di dunia ini ya, bersabar ya, sabar dengan ujian dari Allah Taala. Ini ujian dari Allah Taala. Hari Sabtu ikannya banyak, subhanallah ya. Mereka mengambil ikan tersebut ya, sesudah hari Sabtu baru mereka ambil. Maka dikarenakan apa yang mereka kerjakan tersebut, Allah jadikan rupa mereka menjadi rupa kera ya. Dengan kata lain, dikarenakan perbuatan mereka, tipu daya mereka, apa yang mereka lakukan tersebut adalah secara zahir, lahiriahnya mirip-mirip dengan sesuatu yang hak, yang benar. Akan tetapi hakikatnya ini adalah kebatilan. Yang dia kerjakan mirip-mirip dengan kebenaran, gitu kan. Tapi pada hakikatnya ini adalah suatu kemaksiatan kepada Allah Taala. Ya, maka dikarenakan maksiat ini mereka pun dijadikan kera, kunu qirdatan khasiin, merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri, dikarenakan mereka melanggar perintah Allah Taala. Dan ini mudah bagi Allah Taala. Makanya maaf yang mulia Allah Taala, ya jangan tertipu. Terkadang gara-gara sedikit salah ya, yang sesuatu yang sepertinya ini sudah benar ternyata adalah suatu kemaksiatan. Dan ini banyak bid'ah misalnya, subhanallah. Berapa banyak bid'ah idhofiyah yang manusia anggap itu adalah suatu perbuatan baik, pada hakikatnya adalah keburukan, kemaksiatan pada Allah Taala. Mereka jahil, mereka tidak faham. Ya, maka penting di sini kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu agar apa? Agar kita tidak jatuh pada kemaksiatan demi kemaksiatan yang dengannya akan merugikan akhirat kita. Hidup kita tidak lama jamaah menjaga Allah Taala. Ya, maka harus benar kita dalam beramal, dalam menyiapkan bekal terbaik ya, untuk menjalani kehidupan setelah kematian ini. Makanya dalam setiap akad juga harus kita perhatikan, ini benar tidak akad, ini benar tidak muamalah yang kita lakukan ini, benar tidak ya, apa yang telah kita kerjakan ini. Jangan-jangan ada salah, ya udah kita tinggalkan saja. Kalau ada di sana ada subhat, ada sesuatu yang meragukan, ya udah tinggalkan lebih selamat. Dan kisah ini ya tentang Bani Israel yang dilarang oleh Allah Taala untuk mengambil ikan pada hari Sabtu ini terdapat dalam disebutkan Allah Taala panjang lebar dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163. Yang mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim surra'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, kata Allah Taala dalam surah Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang suatu negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, selain dari hari Sabtu itu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikian kami mencoba mereka, demikian kami menguji mereka, disebabkan karena kefasikan mereka, subhanallah. Artinya hari Sabtu, subhanallah, banyak ikan-ikannya. Nomor surah Al-A'raf ayat 163 ya, silakan dibuka kembali.
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 163. Di sana disebutkan ternyata pada hari Sabtu ikannya banyak. Selain hari Sabtu ikannya tidak ada. Ini subhanallah, luar biasa ujian yang Allah Ta'ala berikan. Ini harus diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Ya, artinya tidak berarti setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu mudah kita dapatkan, misalnya itu adalah kebaikan. Ya. Kalau haram udah tinggalkan, walaupun mudah, walaupun enak, walaupun kelihatan nikmat. Kenapa? Haram ini bisa jadi ujian dari Allah Ta'ala. Ya, ujian dari Allah. Allah ingin menguji kita, ini benar tidak keimanan kita pada Allah Ta'ala. Ya, benar tidak? Jujur tidak dia dengan keimanannya? Kalau jujur, kalau benar keimanannya, niscaya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Kalau gagal, siap-siap, azab Allah sangat pedih sekali. Innallaha syadidul iqab. Ya, Allah sangat berat sekali iqabnya. As-Sa'di mengatakan bahwasanya mereka adalah penduduk kota Ailah. Ya, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 163 ini, As-Sa'di mengatakan bahwasanya mereka adalah penduduk kota Ailah. Demikian pula menurut Qatadah mengenai firman Allah Ta'ala kunu qiradatan khasi'in. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abu Huzaifah, telah menceritakan kepada kami Sibi dari Ibnu Nujaih dari Mujahid sehubungan dengan makna firman Allah Ta'ala ini kunu qiradatan khasi'in, bahwasanya hati mereka lah yang dikutuk, ya, bukan rupa mereka. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagian perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Permisalan mereka adalah kamasal himar yahmilu asfar, ya, seperti himar yang membawa kitab-kitab kuning, ya, seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab, ya, dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Yaitu adalah persamaan di sini adalah persamaan sifat mereka, ya, persamaan sifat, ya, mereka dijadikan sifat mereka sebagaimana sifat kera. Ya, subhanallah, lihat kera itu, ya, loncat-loncat, yang tidak malu, ya, subhanallah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Al-Musanna dari Abu Huzaifah dan dari Muhammad Ibnu Umar Al-Bahili dan dari Asim dari Isa dari Ibnu Abu Nujaih dari Mujahid dengan lafaz yang sama dengan sanad yang jayyid dan pendapat yang gharib sehubungan dengan makna ayat ini bertentangan dengan makna lahiriah ayat ini sendiri. Dalam ayat lainnya disebutkan melalui firman Allah Ta'ala Quran surah Al-Maidah ayat 60, apakah akan aku berikan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang yang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tawud, ya, dijadikan kera dan babi. Al-Aufi mengatakan dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah Ta'ala ini, ya, kunu qiradatan khasi'in, ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari mereka dari Bani Israel itu menjadi kera dan babi. Ibnu Abbas mengatakan sebagian dari Bani Israel ini Allah Ta'ala jadikan kera dan babi. Dan diduga bahwasanya para pemuda dari kalangan mereka dikutuk menjadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usianya dikutuk menjadi babi. Nah, ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan kalau yang muda-mudanya jadi kera, yang tua-tuanya jadi babi. Ya, kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Syaiban An-Nahwi meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman Allah Ta'ala ini, ya, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kera yang hina, bahwasanya kaum itu menjadi kera yang memiliki ekor. Sebelum itu mereka adalah manusia yang terdiri atas kalangan kaum laki-laki dan perempuan, ya, kemudian dikarenakan kemaksiatannya mereka dijadikan kera oleh Allah Ta'ala. Dan ini mudah, jamaah yang mulia Allah Ta'ala, mudah sekali bagi Allah Ta'ala, tidak ada sulitnya bagi Allah Ta'ala, ya, mudah. Allah menciptakan mereka, Allah kasih ekor, Allah jadikan ubah mereka menjadi kera. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala?
Atta al-Khurasani mengatakan, diserukan kepada mereka, hai penduduk negeri, jadilah kalian kera yang hina, kunu qiradatan khasiin. Kemudian orang-orang yang melarang mereka masuk menemui mereka dan berkata, hai fulan, bukankah kami telah melarang kalian untuk melakukan perburuan ikan tersebut pada hari Sabtu? Kalian ini kan sudah diingatkan, ya, jangan berburu ikan pada hari Sabtu, ini haram, dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka mereka menjawab hanya dengan anggukan kepala, yang artinya memang benar, mereka telah mengerjakannya. Ya, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Rabi'ah di Masisiyah, telah menceritakan pada kami Muhammad Ibnu Muslim, yakni At-Taifi, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan sesungguhnya nasib yang menimpa mereka yang melakukan perburuan di hari Sabtu tersebut ialah mereka dikutuk menjadi kera. Dan ini adalah dikutuk menjadi kera, benar-benar jadi kera. Ya, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala sehingga tidak ada lagi keturunannya. Ya subhanallah. Ya, tadi ini mudah bagi Allah Ta'ala. Allah angkat gunung, bisa Allah angkat. Ya, Allah perintahkan malaikat angkat gunung, Allah angkat. Ya subhanallah, mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Ya, Allah perintahkan batu untuk lari, bisa, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sewaktu dituduh juga oleh Bani Israel. Ya subhanallah, Nabi Musa dituduh ada sesuatu pada kemaluannya. Ya, akhirnya Allah perintahkan batu. Waktu Nabi Isa alaihissalam ya ganti pakaian, batunya berdiri, lari batunya, subhanallah. Bisa Allah lakukan, mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Rabbul Alamin. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Ya, Ibnu Abbas mengatakan mereka hanya hidup di bumi ini selama 3 hari. Setelah dikutuk oleh Allah Ta'ala, dikasih hidup 3 hari. Tiada satupun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Sesudah rupa mereka dikutuk dan diubah, mereka tidak mau makan dan minum serta tidak dapat berkembang biak dan tidak dapat melahirkan, tidak dapat punya anak selama 3 hari tersebut. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kera dan babi serta makhluk lainnya dalam masa 6 hari, seperti yang disebutkan di dalam kitabnya. Allah mengubah rupa kaum tersebut menjadi kera. Demikianlah Allah Ta'ala dapat melakukan terhadap siapa yang dikehendakinya, dan dia dapat mengubah rupa ke dalam bentuk seperti apa yang dikehendakinya pula. Subhanallah, ini mudah bagi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala azab suatu kaum mudah, jamaah milik Allah Ta'ala. Allah kirim angin, udah mati semua. Ya, Allah ubah, mudah bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Rabbul Alamin. Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi, dari Abul Aliyah, sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, kunu qiradatan khasiin, yaitu jadilah kalian orang-orang yang nista, ya, yang terhina, yaitu seperti kera. Ya, hal yang semisal telah diriwayatkan dari Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi, dan Abu Malik. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnu Abu Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan, sesungguhnya hal yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel pada mulanya adalah sama dengan hari yang difardukan oleh Allah kepada kalian dalam hari raya kalian, yaitu pada hari Jumat. Akan tetapi mereka menggantinya menjadi hari Sabtu. Lalu mereka menghormati hari Sabtu sebagai ganti hari Jumat tersebut, dan mereka meninggalkan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi setelah mereka membangkang dan hanya menetapi hari Sabtu, maka Allah Ta'ala menguji mereka dengan hari Sabtu tersebut. Allah Ta'ala haramkan atas mereka banyak hal yang telah dihalalkan bagi mereka pada selain hari Sabtu itu. Mereka yang melakukan demikian tinggal di suatu kampung yang terletak di antara Ailah dan Tur, yaitu di Madian. Maka Allah mengharamkan mereka melakukan perburuan ikan, berburu ikan pada hari Sabtu. Allah juga mengharamkan memakan ikan tersebut pada hari Sabtu itu. Tersebutlah apabila tiba hari Sabtu, maka ikan-ikan datang kepada mereka. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir.
Ikan-ikan itu datang kepada mereka pada hari Sabtu, terapung-apung di dekat pantai mereka berada. Tetapi apabila hari Sabtu telah berlalu, ikan-ikan itu pergi semuanya hingga mereka tidak mendapatinya. Mereka tidak menemukan satu ikan pun. Ya, kalau hari Sabtu ikannya banyak, selain hari Sabtu, satu ekor ikan pun tidak ada. Ini subhanallah. Ya. Baik yang besar maupun yang kecil, tidak ada semuanya selain dari hari Sabtu. Singkatnya, apabila hari Sabtu, tiba-tiba ikan itu menjadi muncul banyak di tepi pantai mereka. Ya. Akan tetapi apabila hari Sabtu berlalu, ikan-ikan itu pun lenyap, hilang, tidak ada bekasnya. Dan mereka tetap dalam keadaan demikian dalam waktu yang cukup lama, memendam rasa ingin memakan ikan. Ikannya cuma muncul pada hari Sabtu saja. Mereka ingin makan ikan. Ya, hari lain tidak ada ikannya ini. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, subhanallah, Ahad, tidak ada. Adanya di Sabtu ini yang halal kok tidak ada. Ya, ujian bagi mereka dari Allah Taala. Mereka ingin, ya Allah, udah lama tidak makan ikan mungkin ya. Subhanallah. Ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada seorang dari kalangan mereka sengaja menangkap ikan itu dengan sembunyi-sembunyi pada hari Sabtu. Ya, ada salah seorang dari mereka tangkap ikan tersebut pada hari Sabtu, padahal ini dilarang oleh Allah Taala. Ya, karena udah gak sabar lagi dengan perintah Allah Taala. Lalu dia mengikat ikan tersebut dengan benang, kemudian melepaskannya ke laut. Sebelum itu ia mengikat benang ke suatu pasak yang ia buat di tepi laut, lalu dia pergi meninggalkannya. Jadi dia tangkap pada hari Sabtu, tapi tidak dieksekusi, diikat dulu dengan benang biar ikan tidak lari kemana-mana. Keesokan harinya dia datang ke tempat itu lalu mengambil ikan tersebut. Ya baru, ya kan ikannya tidak bisa lari, udah diikat. Ya hari Sabtu mereka belum eksekusi. Ya lepas tahu, masih tahu, dia takut, dia masih sama Allah Taala. Ya. Tapi mereka bikin hilah, mereka bikin tipu daya. Akhirnya keesokan harinya baru mereka ambil ikan tersebut, ya, dengan alasan bahwasanya kan hari Sabtu tidak diambil. Hari Sabtu kan tidak diambil toh, ya aman saja. Kan hari Ahad ngambilnya. Selanjutnya dia pergi membawa ikan tangkapannya itu, kemudian dia makan. Pada hari Sabtu berikutnya dia melakukan hal yang seperti itu pula, ya diulangi lagi. Ternyata bisa kayak gini ya, gitu kan. Enak rupanya ikan ini, udah lama tidak makan ikan ya. Ternyata orang-orang mencium bau ikan. Ya, apa yang dilakukan dicium ini, dia masa ikan ini tercium oleh manusia yang lainnya. Maka penduduk kampung berkata, demi Allah kami mencium bau ikan. Demi Allah kami mencium bau ikan. Kemudian mereka menemukan bahwasanya, oh ternyata orang ini yang melakukannya. Lalu mereka mengikuti jejak laki-laki itu. Akhirnya mereka bukannya melakukan amar ma'ruf, ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Taala. Akan tapi apa? Mereka ikut cara maksiat tadi. Ya, mereka bikin hilah sebagaimana laki-laki ini bikin hilah. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Mereka tidak ingatkan ini salah nih, dilarang oleh Allah Taala, haram ini kayak gini. Tapi apa? Mereka malah ikut mengerjakan tipu daya tersebut. Mereka melakukan hal yang demikian dengan sembunyi-sembunyi dalam waktu yang cukup lama. Ya, cukup lama mereka kerjakan. Allah sengaja tidak menyegerakan azabnya bagi mereka sebelum mereka melakukan perbuatan ikan secara terang-terangan dan menjualnya di pasar-pasar. Awalnya mereka sembunyi-sembunyi, jamaah yang melihat Allah Taala. Namun sehari, sepekan, sebulan, setahun, aman-aman saja. Awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya mereka terang-terangan. Ya, subhanallah. Terang-terangan bermaksiat pada Allah Taala. Ini juga nih hati-hati. Ya, maksiat awalnya, ya, zina sembunyi-sembunyi, aman. Akhirnya terang-terangan. Ya, homo, seksual, lesbian, ya, LGBT. Awalnya sembunyi-sembunyi, takut, malu. Ternyata ya mulai berani, ya, terang-terangan. Ini hati-hati. Awas, Allah Taala sangat ya keras siksanya. Awas, hati-hati. Sampai mereka akhirnya apa? Melakukan kemaksiatan itu terang-terangan. Ya, mereka ambil ikan tersebut terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi melakukan maksiat pada Allah Taala. Tidak ada takut-takutnya lagi pada Allah Taala. Ya. Kemudian mereka jual pula hasil tangkapan ikan itu di pasar-pasar. Ini udah keterlaluan jamaah milik Allah Taala. Maka segolongan orang dari mereka yang tidak ikut berburu ikan ini, ya mereka mengatakan, celakalah kalian. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Taala. Celaka kalian ini kalau maksiat kepada Allah. Ya, golongan ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya itu. Sedangkan golongan yang lainnya, ya mereka tidak mau makan ikan tersebut dan tidak pula melarang.
sebagian mereka tidak mau makan, akan tapi tidak pula melarang kaum dari perbuatan maksiat tersebut. Mereka berkata, apa gunanya ya engkau menasihati suatu kaum yang bakal diazab oleh Allah Taala, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras. Mereka yang memberi peringatan kepada kaumnya menjawab sebagai permintaan maaf kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kami tidak menyukai perbuatan mereka, dan barangkali saja mereka mau bertakwa kepada Allah Taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala melanjutkan kisahnya ini. Ya, ketika mereka dalam keadaan demikian, maka pada pagi harinya orang-orang yang tidak ikut berburu di tempat perkumpulan dan masjid-masjidnya merasa kehilangan orang-orang yang berburu. Ini orang-orang yang berburu mana nih, kok hilang? Ya. Mereka tidak melihatnya, tidak didapati orang-orang yang berburu tadi, kemana hilangnya. Kemudian sebagian dari kalangan mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu, mereka sedang sibuk. Marilah kita lihat apakah yang sedang mereka lakukan. Lalu mereka semuanya berangkat ya, untuk melihat keadaan orang-orang yang berburu di rumah-rumah mereka. Ternyata mereka dapati rumah-rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Ya, ternyata mereka memasuki rumah masing-masing di malam hari lalu menguncinya dari dalam. Ya, orang-orang tersebut ternyata sudah masuk dalam rumahnya pada malam hari, sudah dikunci dari dalam rumah tersebut. Seperti halnya orang-orang yang mengurung diri. Ternyata pada pagi harinya mereka telah diubah oleh Allah Taala menjadi kera di dalam rumahnya masing-masing. Ini orang-orang yang tadi yang mengambil ikan tersebut. Dan sesungguhnya orang-orang yang melihat keadaan mereka mengenal seseorang yang dikenalnya, kini telah berubah menjadi kera. Mereka tahu, oh ini si fulan udah jadi kera. Oh ini fulan, ini Alan udah jadi kera. Kita tahu ini, oh ini dia nih yang ngambil ikan kemarin, dia jadi kera. Para wanitanya menjadi kera betina, dan anak-anaknya menjadi kera-kera yang kecil. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah Taala tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan itu, niscaya semuanya dibinasakan oleh Allah Taala. Ya, kampung tersebut adalah yang disebut oleh Allah Taala dalam firman-Nya pada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-A'raf ayat 163 tadi. Ya, subhanallah. Ini jamaah yang Allah Taala. Di sini juga ya, terdapat pelajaran yang penting bagi kita untuk hendaklah kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita ingatkan sebatas kemampuan yang kita miliki. Ya, sebatas apa yang kita bisa untuk mengingkari kemaksiatan itu. Apabila kita mampu dengan tangan kita, maka ya, ingkarilah maksiat itu dengan tangan kita. Dan ini khusus bagi mereka yang memiliki kekuasaan tentunya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita ingatkan, ini loh maksiat kepada Allah Taala, ini salah. Kita ingatkan kenapa kita cinta kepada mereka, dan kita takut akan azab Allah Taala. Kalau azab turun, tidak cuma mereka saja yang kena, kita khawatir kita juga kena azab tersebut. Ya, maka jamaah Allah Taala, bertakwalah kepada Allah Taala. Takutlah kepada Allah Taala. Ingatlah bahwasanya Allah Taala syadidul iqab. Ya, Allah Taala maha keras sekali. Ya, hukuman dari Allah itu berat sekali. Kita tidak sanggup jamaah Allah Taala. Ya. Dan di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwasanya Allah Taala Tawwabur Rahim. Allah maha penerima taubat. Maka bertobatlah kepada Allah apabila kita melakukan kesalahan. Mohonlah ampun kepada Allah Taala. Saya Allah Taala akan terima taubat orang-orang yang sungguh-sungguh memohon taubat dengan taubat yang nasuha kepada Rabbul Alamin. Saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Dan kita mohon pada Allah Taala agar Allah Taala berikan kepada kita hidayah untuk dapat memahami agama Islam ini dengan benar. Dan kita mohon pada Allah Taala agar menjadikan Al-Quran ini hujjatun lana wa la alaina, hujjah bagi kita di hadapan Allah Taala. Al-Quran ini dapat memberikan hidayah kepada kita dan memudahkan hisab kita nanti di hadapan Allah Taala. Bukan hujjatun alaina, bukan sesuatu yang akan memberatkan kita di hadapan Allah Taala. Ana rasa ini saja, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.